balik lagi nih dengan webtoon baru, dirilis tanggal 11 kemarin. Keyword untuk webtoon ini, tokoh wanita yang savage, raja yang egois, dan balik ke masa lalu. Oke deh, langsung aja mulai ceritanya. Lass adalah putri mahkota pertama dari kerajaan Berry. Ia mempunyai adik laki-laki Eric yang akan jadi pewaris kerajaan selanjutnya dan adik perempuan yang manis bernama Nicole. Lass akan melakukan apapun untuk keluarga dan rakyat yang dicintainya. Lass tidak diizinkan keluar dari istana. Ia tertutup dari pergaulan kelas atas. Lass hanya sibuk mengurusi politik dan hubungan diplomatik kerajaan. Waktu luangnya ia gunakan untuk belajar sihir. Lass merasa bahagia karena itu adalah bentuk kasih sayang orang tuanya yang menganggap Lass berharga. Lass menjalani hidupnya dengan damai, sampai suatu hari ayahnya meminta bantuan untuk menyelamatkan adiknya. Nicole dijadikan sandera pernikahan oleh Raja Shaliol. Sesuai permintaan orang tuanya, Lass memimpin perang. Sayangnya, Lass dikalahkan oleh kekuatan militer kerajaan Shaliol yang unggul. Lass akhirnya ditahan. Lass minta dikembalikan ke negaranya, tapi permintaannya ditolak karena kebebasan Nicole dibarter dengan dirinya. Lass harus menjadi selir raja menggantikan Nicole adiknya. Lass menolak. Raja Jepon menawarkan untuk bekerja sama, balas dendam pada orang tua yang telah membuangnya. Lass menolak. Ia tidak mau mengkhianati negaranya sendiri. Selama ditahan, Lass disiksa dan dilecehkan. Waktu terus berjalan, tanpa terasa 10 tahun pun berlalu. Raja Jepon kembali muncul untuk membebaskan Lass. Jepon bilang ia serius menawarkan posisi selir pada Lass. Alangkah baiknya jika Lass menerima tawaran itu. Untuk terakhir kali, Raja Jepon ingin menunjukkan betapa bodohnya pilihan yang Lass ambil. Setelah kembali ke kerajaan Berry, bukannya disambut, Lass malah dihujat. Ia dituduh sebagai penyebab kekalahan perang dan pengkhianat. Lass kembali dikurung di penjara. Adiknya, Eric dan Nicole datang berkunjung. Bukan untuk menolong, tapi untuk menghina. Kata Eric, Lass adalah putri terbuang yang hanya dijadikan tameng. Lass adalah anak hasil hubungan gelap di luar nikah sebelum ratu menikah dengan raja. Lass dijatuhi hukuman mati. Sebelum dipenggal, Lass mengingat kembali kata-kata Jepon. Ia merasa menyesal dan berteriak dalam hati minta hidupnya dikembalikan. Dan keajaiban pun terjadi. Lass kembali terbangun. Lass mendapati dirinya berada di kamar tidurnya. Di sampingnya ada Sing, pelayan pribadi. Sing terlihat lebih muda. Lass sadar ia kembali ke 10 tahun yang lalu. Lass menatap kaca. Wajahnya tampak lebih muda dan bebas dari luka-luka. Lass teringat kembali dengan semua kejadian buruk yang dialaminya. Seketika itu juga, amarah Lass meledak. Ia membanting gelas ke lantai. Lass bertekad balas dendam pada keluarganya. Daripada hidup bodoh dimanfaatkan orang lain, lebih baik jadi wanita jahat saja sekalian. Di tengah keributan, pelayan mengetuk pintu, memberitahu
Raja memanggil untuk pembicaraan penting. Semua sudah berkumpul di sana. Ayah bilang, pagi ini datang surat dari Raja Shaliot, isinya lamaran untuk putri mahkota. Ayah memilih Nicole untuk dinikahkan. Eric pun setuju. Semua terjadi sama persis dengan masa lalu. Dulu Lars juga setuju dengan keputusan ayah. Tapi tidak dengan kali ini. Lars berkata ia tidak setuju. Lars bilang, Raja Shaliot dikenal sebagai tiran, kejam, berhati dingin, dan sadis. Raja Shaliot memiliki reputasi yang buruk dan sudah memiliki 6 selir yang saling menyerang satu sama lain. Lars bilang ia tidak rela Nicole dikirim ke tempat itu. Lars mengajukan dirinya untuk pergi. Raja berpikir sejenak. Dengan wajah tidak senang, akhirnya ia pun setuju. Pernikahan pun berlangsung. Lars dan Jepon, Raja Shaliot bertemu. Mereka berjalan ke altar, disaksikan keluarga dan para selir. Lars dan Jepon mengucapkan janji pernikahan. Mereka berdua berciuman dan resmilah pernikahan mereka. Setelah upacara pernikahan selesai, Jepon berkata pada Lars tidak ada niat membantu Lars dari para selir yang cemburu. Ia menyuruh Lars tutup mata akan semua itu. Jepon bilang ia sudah tidak ada lagi keperluan dengan Lars, maka ia pun melengos pergi. Di masa lalu, sebulan setelah menikah, Nicole mengirim surat tiap hari. Nicole bilang semua orang tidak memperdulikannya. Nicole juga menghabiskan malam pertama sendirian, dan Jepon tidak pernah datang menemuinya sekalipun. Jepon hanya mengizinkan membawa satu pelayan dari Berry. Lars membawa pelayan pribadinya bernama Sing. Lars memilih Sing karena Sing tidak menunjukkan sikap bermusuhan padanya. Di masa lalu, Sing memberitahukan semua kejadian yang terjadi saat Lars jadi tawanan Shaliot. Sing juga setiap hari membawakan makanan untuk Lars saat di penjara. Lars sampai di kamarnya. Tidak ada satupun pelayan yang datang untuk beres-beres. Dipanggil pun tidak ada yang menjawab. Semua pelayan mengacukannya. Lars tidak mau bersabar lagi seperti orang bodoh. Lars membuka pintu kamar, meminta salah satu pelayan yang lewat untuk membawakan air. Tapi pelayan hanya melengos seolah tidak mendengar apapun. Lars menarik kerah baju pelayan itu. Pelayan kaget. Lars bertanya, siapa yang memerintahkan untuk mengabaikan perintahnya? Pelayan hanya terdiam dengan muka pucat. Karena tidak mau jawab, Lars mengeluarkan api dari tangannya. Pelayan takut dan terjatuh. Pelayan berkata ini semua perintah dari kepala pelayan yang tidak menyukai ratu. Lars menginterogasi semua pelayan. Ia dapat kesimpulan kalau kepala pelayan dapat sogokan dari selir keempat untuk menyiksanya. Kepala pelayan juga memiliki hubungan rahasia dengan selir keenam. Lars menyuruh Sing membawa kepala pelayan. Kepala pelayan menggerutu karena ratu memanggilnya saat sedang sibuk. Begitu sampai di kamar, kepala pelayan kaget karena kondisi kamar sudah berantakan. Kepala pelayan bertanya dan Lars menjawab, ini semua karena tidak ada pelayan yang datang untuk membersihkan kamar. Kepala pelayan kesal karena baru hari pertama ratu sudah berulah. Ia memarahi ratu dengan nada tinggi. Kepala pelayan mulai menghina Lars. Dia bilang Lars hanya perhiasan saja. Tidak ada yang mau melayani ratu yang tidak memiliki kekuasaan dan hanya bermodal kekuatan sihir saja. Ia merendahkan Lars dan menyebut Lars sebagai putri kelelawar. Kepala pelayan bilang perintahnya sama dengan perintah raja. Secara terang-terangan,
kepala pelayan minta uang sogokan. Kepala pelayan bilang kalau dia suka, maka sikap pelayan yang lain juga akan berubah. Kepala pelayan menyuruh Las untuk membersihkan kamarnya sendiri, lalu melengos pergi. Belum sempat keluar, Las menahan pintu dengan kakinya. Kepala pelayan kaget. Las berkata, "Mau bagaimanapun, aku adalah seorang ratu." Kepala pelayan merasa takut dan mulai berkeringat dingin. Las berkata, "Jika benar perkataanmu sama dengan perkataan raja, maka raja pasti akan datang menemui ratu jika mendengar pelayan kesayangannya terluka." Las mengambil gunting untuk memotong rambut kepala pelayan. Kepala pelayan berteriak ketakutan dan memberontak. Karena itu, gunting menggores pipinya. Ia meminta maaf, tapi Las tidak peduli dan terus menggunting rambut kepala pelayan. Keesokan harinya, kabar mengenai ratu yang memotong pendek rambut kepala pelayan tersebar luas di seluruh istana. Berbarengan dengan itu, beredar pula gosip buruk tentang Las. Las mendapat undangan minum teh dari selir keempat, Eliza Anit. Las teringat, Eliza sering datang mengunjunginya bersama antek-anteknya ke penjara untuk mengolok-olok Las. Menyuruh Las memakan makanan yang sudah diinjak. Eliza juga merampas penglihatan Las, membuat matanya buta. Saat Eliza dan antek-anteknya sibuk menghujat Las, Las datang dengan gagah berani. Obrolan seketika berhenti. Suasana jadi hening. Eliza melempar senyum palsu. Begitu Las duduk, Eliza langsung menyerangnya, mengejek Las dengan sebutan putri kelelawar, menghina warna rambut hitam Las yang tidak menarik, dan bilang Las tidak sebanding dengan raja yang memiliki rambut perak menawan. Las tidak bereaksi dan hanya diam. Eliza semakin menjadi-jadi, mengatakan Las anak haram karena warna rambutnya berbeda sendiri dengan keluarga. Las akhirnya buka mulut dan bertanya balik, kalau Eliza hamil dan punya anak dari raja, apa anak itu juga disebut anak haram? Anak yang menyedihkan, anak yang memalukan, atau anak simpanan? Eliza berteriak marah. Ia berkata Las tidak cocok sebagai ratu dan akan mengusir Las dari istana. Las hanya tersenyum santai kemudian melengos pergi. Sebelum pergi, Las berkata malam ini ada janji makan malam dengan raja, meninggalkan Eliza yang sedang terbakar amarah. Eliza berniat menggagalkan acara makan malam itu. Begitu selesai merias diri untuk makan malam, pelayan membawa surat dari raja berisi mengajak bertemu di taman. Las tahu ini hanya hak keakalan Eliza. Meski begitu, Las tetap meladeni dan pergi ke taman. Di taman kosong tidak ada siapapun. Benar saja, Eliza menyiram kepala Las dengan susu dari atas. Las tidak sempat menghindar. Susu mengenai rambut dan gaunnya. Las tidak bereaksi dan mengajak Xing kembali ke kamar untuk mengganti baju. Tanpa diketahuinya, Jepon melihat semua itu dari balik jendela. Jepon menunggu Las di ruang makan. Sudah lewat dari waktu yang dijanjikan, tapi Las belum datang. Jepon pikir Las adalah wanita lemah yang sudah putus asa karena ulah Eliza. Jepon memutuskan berhenti menunggu dan menyuruh pelayan menghidangkan makanan. Saat itu juga pintu terbuka. Jepon kaget Las muncul dengan rambut pirang. Las minta maaf datang terlambat, lalu dengan santai duduk di kursi. Jepon masih terbengong melihat Las. Las tidak menyangka Jepon bakal sekaget ini.
Jepon bertanya apa Las mewarnai rambutnya. Las bilang, ini warna rambut aslinya. Rambut pirang menyimbolkan kekuatan sihir yang besar. Karena khawatir, ibunya menyuruh Las mewarnai rambut jadi hitam secara berkala. Padahal kenyataannya, orang tuanya khawatir fakta Las memiliki kekuatan sihir lebih besar dari Erik, putra mahkota, bisa mengancam posisi Erik sebagai penerus kerajaan. Las berkata, rambut pirang dan perak melambangkan kekuatan sihir yang sangat besar. Raja dan Las adalah pasangan serasi. Jepon marah dan mengatakan Las untuk tidak salah paham. Jepon tidak pernah mengharapkan martabat dan kemampuan Las sebagai ratu. Ada banyak wanita berguna lainnya di istana selain dirimu. Las berkata, dirinya memiliki nilai lebih dari selir raja yang lain. Jepon tambah marah dan memperingatkan Las untuk tidak sombong. Jepon tidak pernah mengakui Las sebagai anggota kerajaan. Pernikahan ini hanya hubungan diplomat saja. Ia sudah banyak membuang wanita sombong seperti Las. Jepon memperingatkan jika Las melanggar batas, Las akan disingkirkan. Las tidak takut mendengar ancaman itu. Las minta kesempatan untuk membuktikan nilai dirinya. Las berkata, ia memiliki banyak informasi yang berguna untuk kerajaan Shallyold. Las berkata, 1 bulan ke depan, kapal Baekhyongson akan dijarah. Semua awak kapal yang berbakat akan dibunuh. Semua barang ekspor-impor akan dicuri. Dan raja akan menderita kerugian yang sangat besar. Pelaku semua ini adalah Capricolo. Capricolo akan menenggelamkan kapal. Jepon menanyakan keakuratan informasi ini. Las bilang, ia masih memiliki banyak informasi lain yang berguna bagi raja. Jepon menyuruh asistennya untuk menyelidiki soal itu. Jepon mengancam Las, jika informasi ini salah, maka Laslah yang akan ditenggelamkan di laut. Las menanggapi itu dengan senyum percaya diri. Selagi mereka makan malam, selir keempat mendengar Las muncul dengan rambut pilang. Ia marah besar karena merasa dirinya ditipu dan berniat balas dendam. Elisa merobek surat untuk Las yang datang dari kerajaan Berry. Las tidak peduli dan malah menyuruh Sing membuang surat itu ke tempat sampah tanpa membacanya. Di pesta ulang tahun Madame Jane, istri Duke, Eliza dan antek-anteknya kembali mencari gara-gara dengan Las. Las tidak begitu peduli dan berniat menghampiri Madame Jane untuk memberi selamat. Tapi kakinya diselengkat. Ia hampir terjatuh dan untungnya Sing menopangnya. Setelah memberi selamat kepada Madame Jane, Las kembali nyamperin Eliza. Tanpa ampun, Las menginjak kaki gadis itu dengan ujung heelsnya hingga berdarah. Agar tidak berisik, ia membekap mulut gadis itu. Eliza dan semua antek-anteknya kaget. Amarah Elisa meledak. Ia berteriak dan melempar gelas wine di tangannya. Pecahan itu mengenai pipi Las hingga berdarah. Las tidak tinggal diam. Ia mengambil pisau di meja dan berjalan balik menghampiri Elisa. Tanpa ragu, Las merobek baju Elisa tepat di bagian dadanya. Elisa berteriak kaget mendapati dadanya terekspos. Lalu langsung berjongkok menutupi dadanya. Elisa merasa terhina dan buru-buru pergi. Tanpa diketahui, selir keenam Kamila Krujinski sedang melihat semua itu dari jauh. Jepon pergi nyusul Las pergi ke pesta. Setiba di sana ia melihat keributan. Jepon mendengar ratu merobek gaun selir keempat. Ia merasa ini menarik. Tidak seperti selir lainnya, Las tidak takut padanya. Menurutnya, Las sudah tidak waras. Jepon penasaran bagaimana reaksi Las jika tahu ia datang ke pesta ini. Jepon menghampiri Las. Las kaget lalu masang senyum bisnis. Jepon bertanya apa ini perbuatannya.
Las mengakui sambil tersenyum santai. Jepon marah dan bilang Las sudah membuat masalah besar. Selir keempat adalah putri kaun dari kerajaan Yulin. Kalau kaun marah dan memutuskan ekspor barang, maka satu-satunya koneksi kerajaan Xialiolth dan Yulain akan hilang. Las minta maaf dengan wajah bersalah, tapi itu tidak berlangsung lama. Ia kembali tersenyum dan berkata raja tidak perlu semua itu karena sudah memiliki dirinya. Jepon marah besar, mengancam akan membuang Las. Las belum membuktikan apapun padanya. Las nyengir. Dengan tenang ia bilang pada akhirnya Jepon akan mengakui kemampuannya. Las tidak bergeming dengan wajah marah Jepon. Ia mengusap darah di pipinya, lalu menyekakan di bibir Jepon. Jepon kaget, jantungnya pun mulai berdetak lebih cepat. Tanda-tanda bucin dimulai. Lagi memikirkan kejadian kemarin, tiba-tiba Las teringat tentang kematian Raja Yulain. Kematiannya masuk berita dan Las pernah membaca tentang semua itu. Las berniat memanfaatkan informasi ini untuk keuntungannya. Ia menyuruh Xing bersiap pergi keluar istana. Tak disangka butuh izin dari raja untuk keluar istana. Las bilang ingin pergi berlibur ke Yulien. Jepon berpikir ini bukan kebetulan biasa. Setelah pesta kemarin, tiba-tiba mau ke Yulien, kampung halaman Selir 4. Ratu pasti memiliki rencana tersembunyi. Jepon mengizinkan dan bilang mau pergi bersama. Las kaget, ada angin apa nih raja mau ikut, tapi ia tidak terlalu memperdulikannya. Kabar raja dan ratu bermalam di luar bersama tersebar di seluruh istana. Sampai di tempat penginapan, Las kaget dengan fakta kalau mereka harus tidur di tempat tidur yang sama. Lain dengan Las yang panik, Jepon tidak memperdulikan hal ini. Mereka makan bersama tanpa bicara. Las merasa tidak nyaman dan canggung. Jepon melihat Las terus gelisah, terus-menerus melirik jam. Ia semakin curiga ini bukan liburan biasa. Tiba-tiba, Jepon bertanya tentang Xing, kenapa harus bawa pelayan pria. Makan malam pun selesai. Las menyuruh Xing menyiapkan kereta kuda. Jepon yang mendengar segera mencegah Las pergi. Jepon tiba-tiba membawa Las ke kasur. Bilang pasangan suami istri harus bersenang-senang malam hari. Las jawab ini sebuah kehormatan, tapi ia memiliki urusan penting. Jepon bilang, kalau aku menyukaimu, Las tidak perlu bersusah payah membuktikan nilai dirinya. Jepon tidak peduli dengan keakuratan serangan kapal Baek Yongson. Kalau Las melahirkan pewaris, Las tidak perlu khawatir lagi tentang posisinya sebagai ratu. Las menjawab, kalau anak dia dan raja pasti memiliki kekuatan sihir yang sangat besar, tapi nilai diriku tidak hanya sebatas itu saja. Las mendorong Jepon dan berkata ia harus pergi. Sebelum keluar, Las berkata kalau moodnya sedang baik, ia akan mengajak raja tidur duluan. Jepon terdiam dan tertawa begitu Las pergi. Kereta kuda yang dinaiki Las tiba-tiba berhenti. Xing bilang di depan ada kereta kuda yang sedang dijarah. Xing menyarankan untuk putar balik. Las tidak menggubris malah turun dari kereta. Las jalan menghampiri kereta. Tanpa basa-basi, ia langsung membakar para penjahat dengan sihir apinya. Dengan kekuatan api yang sangat besar, mustahil mendekati Las. Tidak butuh waktu lama, penjahat pun KO. Raja Yulien berterima kasih. Las memperkenalkan diri sebagai putri mahkota pertama kerajaan Beri. Dan sekarang sudah jadi ratu kerajaan Xialiolth. Las mengancam jika mau ia tutup mulut tentang selingkuhannya, Raja Yulain harus memberi izin perdagangan pada kerajaan Xialiolth. Karena tidak mungkin mengalahkan Las, dengan terpaksa Raja Yulain menulis perjanjian itu dengan tangan. Dan berjanji akan mengundang Raja Jepon dalam waktu dekat. Begitu sampai penginapan,
Las langsung menyodorkan perjanjian itu pada Jepon. Jepon kaget dan bertanya bagaimana Las mendapatkannya. Las bilang ini hanya kebetulan saja. Las berkata sekarang moodnya sedang baik. Las mencondongkan tubuhnya ke arah Jepon dan mencium Jepon duluan. Tanpa perlawanan Jepon menerimanya. Tidak lama setelah pulang ke istana, Las melihat selir keempat Elisa dipulangkan kembali ke negaranya. Jepon sudah tidak memerlukan Elisa lagi. Kabar itu pun sampai ke telinga selir keenam. Di sisi lain, Jepon yang menyuruh pengawalnya untuk membuntuti Las saat perjalanan kemarin dan mengizinkan untuk menghabisi nyawa Las jika ia berkhianat, dikejutkan dengan laporan yang ia dengar. Prajurit berkata, dengan kekuatan sihir yang sangat besar seperti monster, Ratu mengancam Raja Julien dan berhasil membuatnya menandatangani izin perjanjian dagang. Jepon akhirnya mengetahui bagaimana Las mendapatkan perjanjian itu. Jepon tertawa. Jika benar Raja Julien mengirimkan undangan, maka ia akan datang dengan Las layaknya pasangan istri yang baik. Jepon berpikir Las adalah wanita yang layak untuk diperhatikan lebih lanjut. Tanpa sadar, ia pun mulai mengingat kembali saat-saat bersama Las. Jantung Jepon mulai berdebar-debar. Satu masalah selesai, muncul masalah baru. Sudah 3 hari berturut-turut, Las mendapat kiriman bangkai kucing di dalam kotak. Para pelayan panik, tapi Las tenang-tenang saja. Ia sudah terbiasa melihat mayat di medan perang. Ini bukan apa-apa baginya. Merasa ada yang aneh dengan makanannya, Las berhenti makan. Ia memanggil semua koki dapur dan kepala pelayan, lalu menyuruh mereka mencicipi makanannya. Baru saja makan, para koki pada muntah-muntah. Lidah mereka terasa kebas. Semua orang terbatuk-batuk kecuali kepala pelayan. Dia tidak makan sedikit pun. Las tersenyum karena berhasil menangkap pelakunya. Sesuai yang ia duga, kepala pelayan gemetar ketakutan. Ia bilang semua ini bukan kemauannya, tapi Las tidak mau mendengar itu. Las menyuapi makanan yang sudah diracuni itu ke mulut kepala pelayan. Kepala pelayan pun pingsan. Untungnya, dari kecil, Las sudah dilatih untuk kebal terhadap racun. Ia memikirkan siapa dalang di balik ini. Dan teringat kalau kepala pelayan memiliki hubungan rahasia dengan selir keenam. Asisten melaporkan pada raja tentang ratu yang menyuapi makanan yang diracun ke kepala pelayan. Jepon tersenyum dan memerintahkan mengirim dokter kerajaan untuk mengobati ratu. Asisten heran karena Jepon tidak pernah memperdulikan orang lain sedikit pun. Las tidak menghukum koki lainnya karena ia tahu mereka tidak berniat meracuninya. Las menghadiahkan masing-masing sekantong koin emas untuk para koki yang sedang gemetar ketakutan. Tak menyangka dengan hal ini, koki pun senang dan berterima kasih. Para koki bercerita pada pelayan lain tentang hadiah yang mereka terima. Para pelayan pun mulai berpikir, kepala pelayan sudah disingkirkan. Kalau mereka bisa mengambil hati ratu dan tidak jadi musuhnya, pasti akan dapat imbalan juga. Begitulah reputasi Las mulai membaik sesuai rencananya. Episode 20 dari webtoon ini ditutup dengan selir keenam mengirim surat pada Las, mengajaknya minum teh bersama. Itulah alur cerita webtoon episode 1-20. Tinggal tunggu versi Indonesianya dirilis di Kakao Page Indonesia ya. Sampai jumpa di webtoon selanjutnya. Annyeong!